warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda akhir zaman sudah bermunculan. Bagaimana ikhtiar untuk menangkal? Jangan ketemu Dajjal. Dajjal jangan dicari, kalau ketemu jangan lari. Pertama, hafal 10 ayat pangkal surat Al-Kahfi. Kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal Jum'ati adha'a lahu min nur ma bainal Jum'ataini. Dibaca Jumat ini, maka Allah berikan pencerahan sampai Jumat berikutnya. Apa makna diberikan cahaya? Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sekarang jangankan Dajjal, Dajjal KW aja datang kita udah bingung. Apalagi Dajjal original. Hafal 10 ayat, baca surat Al-Kahfi, dan sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi kalau mau full jangan sampai di situ, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah lagi 4. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang hafal, yang enggak hafal gara-gara kalian itu. Dajjal tak usah terlalu kau pikirkan. Yang penting kau siapkan aja amal soleh. Allah yang akan menolong kita. Intan surullah yansurkum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Tapi ngomong la haula wala quwata billah itu setelah beramal. Ini kadang belum beramal. Apa usahamu? La haula wala quwata. Apa boleh berdoa saat bintang berekor kita mohon jatuhkan di rumah kita supaya tidak terasa sakitnya? Nampak bintang berekor jatuh, doa. Itu ajaran dari mana kau dapat itu? Itulah terlalu banyak nonton film hantu. Itu bukan ajaran agama kita. Nampak bintang berekor jatuh, berdoa. Bukan. Kapan saat makbul berdoa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hadis riwayat Muslim. Faksiru fi doa. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu Akbar, subhanallahil a'la wa bihamdihi, subhanallahil a'la wa bihamdihi, subhanallahil a'la wa bihamdihi. Habis minta kepada Allah apa yang perlu diminta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang paling afdal kalau di multazam. Iya kalau orang kaya bisa haji umrah. Kalau nggak bisa, doa paling afdal malam salat tahajud. Iya kalau malamnya sunyi. Dulu ya jam 2 malam sunyi sepi. Sekarang jam 2 malam berdoa, ya Allah, gol. Orang senang nonton Manchester United, Liverpool jam 2 malam. Gak ada sepinya dunia ini sekarang. Malam macam siang, siang macam malam. Orang begadang. Oleh sebab itu maka jangan tunggu malam, jangan tunggu pagi. Yang penting ada kesempatan, ambil air wudu, sholat di sujud terakhir, minta kepada Allah. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. Insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar doa-doa. Bukan dapat saya dari hadis, tapi dari grup WhatsApp. Sebagai umat Islam, kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Ini mau nanya apa preambul pembukaan? Namun bagaimanakah upaya menghadapi ghazwul fikri? Ghazwu perang, fikri pemikiran. Ghazwul fikri perang pemikiran. Itu maksud saya kasih tahu supaya jangan dikasih nama anak nanti. Lahir anak, oh kemarin ada Ustaz ceramah, bagus kalimatnya. Apa? Ghazwul fikri. Ghazwul fikri dia perang pemikiran. Bahasa lainnya brainwash, brain otak. Wash, cuci. Brainwash, cuci otak. Kulitnya kulit kita, wajahnya wajah kita, tapi otaknya sudah dicuci pakai deterjen barat. Nauzubillah. Perang pemikiran yang gencar dilakukan musuh Allah, meracuni pemikiran umat Islam. Bagaimana melindungi keluarga dari ghazwul fikri, perang pemikiran tersebut?
maka mesti mendalami agama Islam. Paling tidak dalam pelajaran sekolah harus ada 5. Pertama, akidah akhlak. Yang kedua, Quran hadis. Yang ketiga, fikih. Yang keempat, sejarah Islam. Yang kelima, bahasa Arab. Kalau di sekolah itu ada 5 pelajaran, masukkan. Kalau tidak ada, cari sekolah lain. Kalau mahal, cari yang tadi. Maka anggota dewan, legislatif, DPR harus memperbaiki kualitas pendidikan anak Islam Indonesia. Allahu Akbar. Yang tepuk tangan. Tepuk tangan dalam masjid. Yang udah tepuk tangan tadi ganti. Kalau ada macam Allahu Akbar. Tangan tadi ganti. Kalau ada macam Allahu Akbar. Gitu langsung. Pas tangannya mau tepuk tak jadi. Allahu Akbar. Nah, itu dia. Sampai mana tadi? Lupa. Ustaz, sekarang sekolah anak, bapak nanti pulang ke rumah, lihat jadwal pelajaran SMP, SD, SMA. Pendidikan agama Islam 2 jam sampai 4 jam seminggu. Oh, dapat apa? Itulah nanti dia jadi sekuler liberal. Umur 40 dia mulai mencari agama. Sudah punya rumah, sudah punya anak, sudah punya mobil, sudah tenang, tapi agama dia hilang, rapuh. Tapi kalau dibekali dari awal, tidak ada solusi selain pondok pesantren. Tak sanggup pondok pesantren, Islamic boarding school. Sama Pak Ustaz? Iya, betul sama. Full day, masuk pagi, pulang petang. Yang penting ada 5 pelajaran. Quran hadis, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih, bahasa Arab. Barulah dia insya Allah akan selamat dari Rasul fikri. Kalau tidak, na'udzubillah, bisa-bisa dia menjadi ateis. Tidak, Tuhan, isma, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tidak ada itu Tuhan. Dia tetap ikut hari raya dengan kita. Dia tetap ikut makan ketupat dengan kita, tapi tidak meyakini ajaran agama Islam. Na'udzubillah, murtad. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami daripada liberal sekuler. Apa makna Islam rahmatan lil alamin? Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin? Kalau begitu Nabi Muhammad rahmat hanya bagi orang Islam. Ketika Nabi akan melepas pasukan menuju Mu'tah, apa nama tempatnya? Mu'tah, bukan Muntah. Mu'tah. Apa pesan Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami. Kalian akan berjumpa dengan pendeta-pendeta di rumah-rumah ibadah non-muslim. La taqridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala sayhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqfiranna nahla, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Adakah aturan perang seperti ini zaman dulu? Gak ada. Zaman dulu kalau sudah perang, ratakan rumahnya dengan tanah, bunuh laki-lakinya, ambil anak gadisnya. Tapi Nabi SAW, jangan ganggu pendeta, jangan bunuh anak kecil, jangan cabut pohon korma, jangan potong pokok kayu, jangan hancurkan rumah. Adakah pendeta dapat rahmat dengan datangnya Muhammad SAW? Ya, tak boleh diganggu, karena mereka bukan objek perang. Itu salah satu makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak usah cerita bagaimana Nabi memuliakan orang tua, memuliakan ulama. Sedangkan dalam perang yang hancur lebur saja pun dia tetap mengajarkan keselamatan, kedamaian. Makanya agama kita ini namanya bukan Muhammadinism, bukan ajaran Muhammad dikatakan, tapi agama kita ini wa raditu lakumul Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam artinya peace, damai. Pipis kencing. Peace, damai. Islam ini agama damai. Allah yang kita sembah itu namanya Maha Damai. Allahumma antas salam.
Dari mana kedamaian? Dari dia. Wa minkas salam. Kedamaian akan kembali kepada dia. Wa ilaika ya'udus salam. Damaikanlah kehidupan kami ya Allah. Fa'ina rabbana bisalam. Masukkan kami ke dalam tempat yang paling damai. Wa adkhilnal jannata darussalam. Siapa itu orang muslim ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Lidahnya tidak menyakiti hati orang, tangannya tidak mengganggu orang. Itulah orang Islam. Kalau ada orang mengaku Islam, sholatnya rajin, puasanya banyak, tapi mengganggu orang, Islam atau tak Islam? Bukan Islam. Apakah anak maaf? Anak maaf? Apakah anak maaf hasil hubungan di luar nikah dapat menjadi anak soleh solehah dan menghafal Quran jika kedua orang tuanya sudah bertaubat dan memberikan nafkah halal? Ada nggak anak zina? Tidak ada anak zina. Yang berzina itu anaknya apa bapaknya? Bapaknya. Anak itu suci. Mana dalilnya? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun yang lahir ini melainkan dalam keadaan fitrah. Ma makna fitrah? Apa arti fitrah? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratul Islam. Anak itu sudah lahir membawa fitrah Islam, suci, bersih. Fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya menyebabkan dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Maka jangan katakan dia anak zina, karena yang melakukan perbuatan dosa itu adalah bapak dan ibunya. Oleh sebab itu anak ini suci, dia bisa menjadi penghafal Quran, dia bisa menjadi imam. Jangan cari-cari asal usulnya. Dia adalah orang-orang yang baik, tapi perbuatan orang tuanya itu. Kalau orang tuanya bertobat gimana Pak Ustaz? Illa man taba, siapa yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah. Kalau dia bertobat, beriman, beramal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosa diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Andai pernah berdosa, segera bertaubat nasuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, jagalah anak-anak kami dari pergaulan bebas. Saya seandainya ditawarkan malaikat lagi, hai Abdul Somad, mau nggak muda lagi? Nggak sanggup saya. Zaman saya muda dulu untuk kenalan sama perempuan susah. Belum mau dekat aja mau gemeter. Nama sekarang tinggal ketik WhatsApp, tinggal cari di FB, cari namanya, cari langsung makan bakso 2 kali selesai. Luar biasa. Makanya kalau di zaman Eren begini, zaman internet, Twitter, zaman warnet, zaman game online, mudahnya komunikasi dengan perempuan. Masih ada anak muda yang datang maulid, masih ada anak mengidolakan ustaz, masih ada anak yang selamat dari narkoba, masih ada anak yang mau sholat di masjid. Itulah nikmat yang terbesar. Maka orang tua mesti bersyukur punya anak yang soleh. Ini yang hadir malam ini semuanya soleh-soleh. Maka jaga kesolehan kalian itu semuanya anak-anakku. Tapi cuman kadang banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke saya. Ustaz, saya sudah ikut pengajian Ustaz, tapi ayah saya melarang, katanya nanti jadi anak radikal. Ustaz, saya sudah ngaji Ustaz, tapi kata mama saya nggak usah pakai jilbab, nanti payah cari suami. Ustaz, saya sudah ngaji Ustaz, tapi kata ayah saya dia nggak sholat. Jadi saya lihat sekarang ini dunia sudah terbalik, bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya tobat segera. Ini banyak orang-orang tua ini belum juga bertobat. Padahal malaikat maut sudah mau menarik nyawanya pagi, sore, siang, malam. Dia nggak tahu malaikat maut itu sudah mengedipkan matanya ke mata dia. Kapan lah kau mau cabut? Tobat nasuha, tak ada jalan lain. Tapi kalian yang muda-muda jangan mentang-mentang udah ngaji, udah berilmu, udah pandai baca Fatihah, udah istiqomah, pulang ke rumah menceramahi orang tua. Pulang pengajian, papa, mama sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai calon penghuni neraka.
itu. Mereka adalah orang tua kita. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, untuk kafir, fala tuti'huma. Jangan kau patuh kepada mereka. Terus gimana? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul dengan baik dan berbakti kepada orang tua. Jangan lawan orang tua, jangan lawan mereka. Menangis tengah malam, doakan mereka supaya dapat hidayah, supaya hatinya lembut mau ngaji, supaya hatinya lembut mau baca Quran, supaya hatinya lembut mau pakai jilbab yang belum pakai jilbab. Mama pakai jilbab, ma. Ngapain itu atur mama? Kamu aja saya mau main melahirkan. Iya ma, nampaknya malah kalau mau udah dekat ma. Apa? Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad hanya mampu menyampaikan sekelumit dari Maulid Nabi. Makanya mumpung masih bulan Maulid, nanti ada Maulid di masjid sana, datang. Ada Maulid lagi datang, ada Maulid lagi datang. Mudah-mudahan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. Abdul Somad, saya ingin menanyakan pada dua hal. Pertama, saya menanyakan sebanyak-banyak zikir itu mana yang zikir lebih afdal? Itu yang pertama. Kan banyak saja zikir tadi itu, mana yang terlebih afdal? Kedua, saya tidak tahu, hadisnya tidak ingat bagaimana kalau kita membacakan kalimat la ilaha illallah itu dihapuskan dosa 4.000 dosa. Dosa besarkah apa dosa kecil yang dihapuskan? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hai orang yang percaya kepada Allah, uzkurullaha, banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Tak ada sebut angka. Lalu dari mana dasar para khalifah, mursyid, mursyidin, kiai, alim ulama mengatakan berzikirlah 1000, berzikir 5000? Abu Hurairah berzikir sebelum tidur malam alfa uqdah, 2000 simpul. Uqdah simpul, diambilnya tali, disimpulnya 2000 simpul, sebelum tidur malam dipetiknya. Itulah dalil boleh membuat angka-angka untuk memudahkan. Karena kita kalau ditanya zikirlah berapa kali bu ya? Banyak-banyak. 5 kali ganti. Maka kalau ada yang mengatakan berzikirlah 1000, berzikirlah 2000, tidak bid'ah menetapkan angka itu. Karena untuk apa? Untuk riyadhah. Riyadhah exercise, proses membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Makanya ada tarekat yang sehari 5.000, ada yang 15.000, ada yang 30.000, ada yang zikirnya model tarik sekali la ilaha illallah, hembus sekali la ilaha illallah, tarik sekali la ilaha illallah, hembus sekali la ilaha illallah, sehingga tak pakai tasbih lagi 24.000 kalau normal. Kalau sudah terbiasa dia, maka tarik dan hembusnya itu normal 24.000. Macam-macam cara orang. Metode-metode itu dikembangkan para ulama sebagaimana metode berkembang pada fikih, usul fikih, mustalah hadis, maka berkembang juga dalam masalah zikir. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan tulus ikhlas maka dihapuskan dosanya yang lalu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diampunkan dosanya. Dosa yang mana? As-shaghair, dosa-dosa kecil. Dan dosa itu kepada Allah. Adapun dosa menggeser sempadan sawit bisa dihapuskan dengan 1000 kali la ilaha illallah. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat, sholatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, zikirnya banyak, tapi ternyata qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan, yang mengantri satu kabupaten Pelalawan.
ukhidat hasanatu, diambil zikirnya, diambil pahalanya, diambil hajinya, diambil ceramahnya, dicampakkan kepada mereka. Habis pahala dia, sementara yang ngantri masih panjang. Ukhidat khotoyahu, diambil dosa mereka, dosa orang yang ngantri panjang tadi, diambil dosa mereka. Summa turihat ilahi, campakkan kepada dia. Summa turihat finnar, campakkan ke dalam api neraka. Jangan punya sangkutan kepada manusia. Makanya saya setiap selesai tausiah, maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Dah, selesai. Bukan senang mencari orang Kabupaten Kerinci pelawat di akhirat nanti. Bagus minta maaf di sini. Jangan nunggu Idul Fitri. Kau udah minta maaf, nantilah Pak Ustaz nunggu Idul Fitri. Kalau matinya besok. Yang punya sangkutan-sangkutan, panci yang belum kau balikkan, tukang cucimu yang kau makan titis 10 keringatnya, securitymu yang kau makan gajinya, semua akan dituntut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jadi yang kalau kau lakukan ini hapus dosa, kalau ini hapus dosa, ini hapus dosa, as-saghair, dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, insya Allah ini terakhir Ustaz. Laki-laki dewasa keutamaannya tetap kepada ibunya. Bahkan ada riwayat ketika seorang lelaki ingin berjihad tapi di rumahnya masih ada ibu yang harus dirawat, Rasul menyuruh dia untuk pergi ke merawat ibunya dibandingkan untuk berjihad. Artinya keutamaan ibu sangat luar biasa dipandang oleh Islam. Pertanyaannya adalah, ketika misalnya saya menginap di rumah ibu saya pada saat sholat subuh, ada keinginan saya untuk sholat di masjid, tapi ibu saya sangat ingin sekali bermakmum berjamaah dengan saya di rumah. Mana yang lebih utama? Saya tetap jalan ke masjid atau saya menyenangkan hati ibu saya untuk berjamaah di rumah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku perang jihad fisabilillah, aku mau mati syahid. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ya, ada di rumah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kalau telapak kakinya kau urus, kau dapat surga. Apalagi kalau kau urus kepalanya, tangannya, badannya, makannya, pakaiannya. Yang masih punya ibu, bersyukurlah. Kalau ibunya sudah meninggal, bersedekah. Saat ummi matat, emakku sudah mati ya Rasulullah, afa tasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai untuk almarhumah? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Sakil ma, memberikan air minum. Bapak ibu yang sanggup belikan air minum kotak, sedekahkan untuk pengajian. Yang tak sanggup, buatkan sumur bor. Oh, lebih mahal Pak Ustaz. Rame-rame, satu sumur bor 2 juta, iuran dengan keluarga di pondok pesantren, mengalir pahalanya. Bagaimana kalau ibu di rumah, nginap di rumah ibu, ibunya mau sholat subuh berjamaah, sementara anaknya mau sholat subuh ke masjid? Menurut mazhab Hambali, sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah ke masjid hukumnya wajib. Berbakti kepada orang tua juga wajib. Kalau ketemu dua yang wajib, bagaimana? Lihat, di rumah itu ada tak orang lain? Kalau di rumah itu anaknya 10, perempuan 9, 1 laki-laki, maka dia tetap pergi ke masjid. Maka nanti setelah pulang ke masjid, dia tetap berbakti kepada ibunya. Tapi kalau dia anak tunggal satu-satunya, tak ada pembantu dan siapapun juga dalam rumah itu, kalau dia pergi dikhawatirkan terjadi sesuatu, maka yang wajib ini lebih dikedepankan daripada dia pergi ke masjid. Menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah ke masjid fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki, sholat ke masjid adalah sunat muakkad. Andai bertemu dua yang wajib, maka dilihat mana yang lebih kuat di antara keduanya. Kalau anak tunggal sendirian, tak ada orang lain yang menjaga, maka wajib kau bersama ibumu, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu. Sedangkan di masjid sholat berjamaah tetap ada imam dan makmum, sehingga sholat tetap terlaksana. Kalau sampai masjid Darul Falah ini kosong, tidak ada orang sholat berjamaah, satu perumahan ini istahwadat alaihimus syayatin, satu perumahan ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, masyarakatnya kesetanan.
insya Allah kita sholat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Untuk segala kebaikan, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang terlilit hutang ditolong lepas dari riba, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Ada sebagian pengurus masjid anti sama anak kecil. Kalau nengok anak kecil, pulang, naik darah tinggi, kolesterol naik. Kalau di Masjid Al-Muhajirin masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, jerit-jerit, berarti 20 tahun lagi masih tetap ada sholat berjamaah. Takbir. Anak kecil dibagi 3, siji loro telu. Yang pertama namanya sobi, 4 tahun ke bawah. Yang kedua mumayyiz, kira-kira sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Mohon maaf anak ustaz, ini mumayyiz. Mumayyiz artinya kalau diginikan, diam ya nak, duduk ya nak, mumayyiz sudah bisa. Tapi kalau yang sobi tadi yang 4 tahun kita ginikan, diam ya nduk, kita pula diginikannya. Yang ketiga amrod. Amrod hampir akil balik, jenggot hampir tumbuh, halus-halus. Amrod pakai dal, bukan bot. Amrod kalau dot penyakit. Sobi, mumayyiz, amrod. Yang dibawa sholat ke masjid mumayyiz. Adapun yang usia 3 tahun tak bisa dibawa. Karena waktu sebelum sholat bisa kita kasih tahu, "Nduk, kene yo, nggih." Begitu kita takbir, Allahu Akbar, lari dia. Kebetulan bapak yang di situ ada bawa kacamata, diletakkannya di bawah. Setiap anak tuh lewat, bapak gitu. Akhirnya salam bapak itu cuma sekali aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak sampean niki ya. Anak sampean niki, kata yang sebelah ngamuk, kata yang sebelah lagi, ojo dikeplai, pateni aja. Oleh sebab itu maka yang di bawah itu yang mumayyiz. Saya sudah ceramah 70 menit, anak kita masih serius mendengar ceramah. Mudah-mudahan dijadikan Allah pemimpin lampu. Bayangkan, tahan dia dengar ceramah 70 menit. Kadang orang baru 15 menit. Ya anak kecil tahan 70 menit. Entah karena takut sama saya. Tengoknya suara Ustaz menggelegar. Ini kalau kita ngantuk gawat nih katanya. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh-solehah. Apa hukumnya bila suami tak mau memberi nafkah kepada istri karena istrinya punya gaji, semua kebutuhan hidup banyak ditanggung sang istri dan mau pula istri itu menanggung? Ini namanya laki celako bini bongak. Entah karena cinta, entah karena bodoh. Ku kasih tahu sama kalian perempuan-perempuan, adik-adikku, kakak-kakakku, makcik-makcikku perempuan, bahwa kalian punya hak 5 terhadap laki-laki. Ingat, 5 hak perempuan kepada laki-laki. Pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Itu hak perempuan terhadap laki-laki. Kewajiban laki-laki terhadap perempuan, hai para laki-laki, hai para suami, wajib kalian mengasih 5 kepada perempuan. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Udahlah tak dikasih, gaji bini itu pula dimakannya. Perempuan ini baik, ya kan Bu? Perempuan ini baik. Bang, ambillah gajiku nih bang. Jangankan gajiku, nyawaku kasih untuk abang.
Tapi kau zalim, di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya keponakan perempuan. Bagaimana kalau anak keponakan kita digitukan orang? Apa beda gaji perempuan sama gaji laki-laki? Di dalam gaji laki-laki ada hak perempuan, tapi di dalam gaji perempuan tidak ada hak laki-laki. Setuju? Setuju. Bapak kerja gaji bapak 5 juta, ibu kerja gaji ibu 5 juta, sama-sama 5 juta. Apa bedanya? Di dalam gaji bapak ada nafkah untuk ibu, tapi dalam gaji ibu bulat, tak ada hak siapapun. Ini dia. Sebelum nikah dia udah PNS, dia sudah kerja, dia pengusaha, duit dia. Makanya mereka boleh berzakat ke suaminya. Perempuan boleh berzakat ke suami, tapi suami tak boleh berzakat ke istri, karena dia wajib menafkahi. Bang, gajiku banyak, ku tengok kau masuk 8 asnaf fakir miskin, ini zakat dong. Boleh berzakat. Jelas? Ini laki-laki ini zalim. Ittaqu zulma, jangan kalian zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Perempuan ini tak akan melawan, sampai mati dia akan menanggung makan laki, makan bini, dan kau neraka jahanam tempat kau lagi. Taubatlah laki-laki yang mau makan duit bini. Taubat Allah. Ada sunnah sebelum tidur untuk berwudu, ada juga kewajiban untuk berhias untuk menyenangkan suami. Bagaimana jika kita sudah berwudu beberapa kali tapi harus pipis lagi? Wudu lagi sampai tertidur, wudu lagi, terhapus bedak. Apa pula terhapus bedak? Nanti kalau berwudu terhapus bedak kami. Dia mau cantik di hadapan suaminya, habis itu dia mau berwudu juga. Jadi dia ini kacau ini. Saya mau berwudu, cantik depan suami, habis itu mau berwudu juga. Jadi bukan begitu penempatannya. Kalau ibu udah cantik di depan suaminya, karena dia mendengar ceramah, banyak perempuan sekarang mau undangan cantik di depan laki orang, di depan lakinya macam mak lampir. Lalu dia pun malam bersolek. Habis itu kan mau tidur berwudu Pak Ustaz. Nanti kalau berwudu lepaslah bedak. Ini macam mana Pak Ustaz? Dia berwudu lagi. Sebelum itu berwudu ini sunnah. Kan tidak pula tiap malam bersolek ini kan? Tidak. Jadi ada tidak mungkin pada malam tertentu saja yang dia berbedak mau tidur tadi. Tak ada pula orang berbedak tiap malam. Hukum diberikan ikan mas hasil mancing harian turnamen. Apakah ini namanya judi berbaju mancing? Kalau yang tadi riba berbaju jula-jula, sekarang judi berbaju mancing. Peserta mancing 100 orang, uang pendaftaran 1 juta, maka terkumpul duit 100 juta. Memancing, siapa yang dapat ikan maka dapat door prize 100 juta. Judi. Ikan yang mau dipancing 1 ekor konyang, ikan konyang. 100 orang lah memasukkan cacing. Menengok cacing-cacing itu apa kata ikan? Kasihan deh lu kata ikan. Ini judi banyak model. Ada lomba burung, ada lomba kicau, ada lomba. Hati-hati. Itulah pentingnya ngaji supaya dia paham. Duit itu diputar, dibalik judi, horor, gambling,
innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauh. Kalau memang hobi betul memancing, kumpul antar sesama jamaah al-huda. Jadi tidak selamanya jamaah ini cuma ngaji aja, enggak, ada masanya mancing. Ayo kita mancing bareng, pergi ke Langgam. Pergi ke Langgam, sewa bot dari sini ke Langgam, dari Langgam masuk ke sana ke tengah, habis itu ke Rantau Baru, habis itu mancing, situ ikan besar-besar. Kira-kira sore tak dapat, balik, boleh ikan pasar bagi angka. Pas ditanya dek bini, kok nampaknya bang ikan kalau lama mati. Yang penting adventure-nya. Life is adventure katanya. Jadi banyak, hidup ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada orang hidupnya ini simple aja. Macam makan, ada orang makan nasi, kecap, telur rebus cukup, tapi tidak ada yang mesti rendang, ada yang makanan ekstrim. Begitu juga dengan ada orang dia ikan itu ikan touchscreen, sampai main tunjuk aja, ikan bakar, ikan goreng, ikan. Tapi ada orang enggak, bukan ikannya Pak Ustaz, tapi petualangan untuk mendapatkan ikan. Nah itu. Jadi tidak semua isi kepala orang kita pukul rata. Jadi kebetulan hobi, itulah pentingnya kita tahu hobi. Jadi kebetulan tahu kita hobi, kawan-kawan di Al-Huda ini mancing, buat mancing barang. Itu kalau tidak difasilitasi, itu nanti dia akan terikut-ikut dengan ini. Yang hobi naik sepeda, yang hobi naik motor, yang hobi off-road, yang hobi mancing, tapi aturan diikut, sholat berjamaah, bebas dari judi. Itulah maka kita berjamaah. Jadi tidak ngaji-ngaji terus. Jadi kalau bapak tengok video, saya naik motor, saya pergi ke hutan, saya pergi mancing, saya pergi off-road bawa mobil masuk ke Batu Tilam, itu dalam rangka apa? Supaya semua orang mengaji, supaya tidak terikut judi. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya hutang sholat bertahun-tahun, bisa nggak dibayar ketika sholat rawatib? Tidak satu, dan tidak boleh mengerjakan sholat sunat. Pertanyaannya dua, bercabang juga. Dulu akil baliknya umur 10 tahun. Umur 10 tahun akil balik, mulai wajib sholat. Lalu dia tidak sholat, dia belum hijrah, nggak ngaji. Lalu kemudian sekarang baru dia sholat. Saya baru sholat Pak Ustadz. Kapan? Subuh tadi. Umur berapa sekarang? 40. Berarti 30 tahun tidak sholat. Maka sholat yang lama selama 30 tahun itu dia qadha. Qadha artinya ganti. Qadha bukan tempat cuci tangan, itu qadha. Di qadha yang lalu-lalu diqadha. Sekarang teknis mengqadhanya bagaimana? Selesai satu sholat langsung qadha. Habis maghrib nanti langsung qadha. Maghrib yang pertama dengan imam itu namanya ada. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan. Setelah maghrib dia qadha. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin qadaan. Sholat. Habis isya juga dia qadha. Berapa lama? Selama sholat itu dia tinggalkan. 30 tahun Pak Ustaz. Di qadha 2022, lunas 2052. Kalau meninggal 2040, alhamdulillah bonus pemutihan. Saya nggak percaya nih sama Ustadz Somad ini. Mana dalil qadha? Dalil qadha tulis aja di Google, yang nulis tentang qadha kawan saya, sahabat saya. Buat sholat qadha Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat, beliau punya rumah fikih. Qadha sholat yang terlewat Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, www.rumahfikih.com.
4 mazhab mewajibkan qadha. Tapi jangan gara-gara ini besok bapak cuti 1 bulan mengqadha 3 tahun. Teknis qadha sama seperti sholat biasa. Habis sholat subuh dengan imam 2 rakaat, habis itu qadha. Tapi jangan di masjid, di rumah. Karena tidak ada ba'diyah subuh. Khawatirnya kalau dibuat di Darul Falah, selesai sholat jamaah berbisik, aliran sesat. Oke, setelah jelas tentang qadha, habis selesai qadha, apakah boleh ba'diyah? Boleh. Sebagaimana boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Ada jenazah masuk, lalu kemudian ayo jenazahnya disolatkan. Apakah setelah sholat jenazah masih boleh ba'diyah? Ya. Kenapa lebih didahulukan sholat jenazah? Karena ba'diyah waktunya panjang, sedangkan sholat jenazah lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau ada orang meninggal pagi, jangan sampai besok pagi baru dikebumikan. Paling bagus hari itu juga. Boleh orang dimakamkan malam, boleh. Boleh dikuburkan malam. Nah ini, kalau bisa jangan sampai tunggu besok pagi, karena jenazah itu kalau sudah 24 jam mulai dia berubah, karena usus mulai membusuk dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada dia kena penyakit menular, mulai mengeluarkan bakteri. Nanti orang yang memandikan tamu yang melayat. Ini menyadarkan kita, rumah-rumah kita, yang beli kita, pakai duit kita. Tapi kalau kita sudah mati, tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima kita. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Bersedekahlah untuk Masjid Darul Falah. Silakan transfer ke nomor berikut ini. Bagaimana cara mengganti sholat yang tinggal? 2 cara. Yang pertama, langsung waktu ingat. Yang kedua, diganti ditunggu waktunya besok. Jadi kalau asar tadi, langsung setelah maghrib. Atau ditunggu asar besok. Oh, aku setelah maghrib aja langsung Pak Ustaz. Kenapa tak tunggu asar besok? Ya kalau hidup aku lagi, kalau mati. Berapa sholat yang kau tinggalkan? Ya sejak akil balik lah Pak Ustaz. Hah? Akil balik umur berapa? 10 tahun. Ikut pengajian kapan? Baru tadi Pak Ustaz. Umur berapa? 40. Berarti 30 tahun tinggal. Jangan gara-gara ini lalu menghilang ibu. Ibu yang Jumat lalu kemana, yang duduk di barisan? Dia ambil cuti mengqadha sholat 3 tahun Pak Ustaz. Sholat yang tinggal itu diganti bukan dengan cara dirapel, bukan. Tapi setiap selesai 1 sholat diqadha sekali qadha. Habis sholat maghrib qadha sekali. Habis sholat isya qadha sekali. Habis sholat subuh qadha sekali. Habis sholat zuhur qadha sekali. Habis sholat asar qadha sekali. Sekali saja. Berapa tahun? Sesuai berapa tahun yang ditinggalkan. Jadi kalau 10 tahun, qadha 2021, lunas 2031. Kalau meninggal tahun 2025, alhamdulillah, pemutihan. Lunas. Cicip. Ustadz, antara witir dan tahajud yang lebih baik dikerjakan yang mana Pak Ustadz? Karena ada salah satu Ustadz bahwa witir yang dilakukan itu sampai 11 rakaat, tahajudnya 8. Habis tahajud 8, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Habis itu baru witirnya 3. Witirnya 3 caranya bisa 2 cara. Cara yang pertama 2 rakaat, habis itu 1 rakaat. Habis itu bisa juga dibuat witir 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama dengan sholat maghrib, sholat fardu. Ada riwayat menyebutkan witir 11 rakaat. Witir 1 rakaat paling sedikit, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Kalau ada hadis yang menyebutkan Nabi sholat 13 rakaat, dimasukkan qobliyah subuh. 11 rakaat tambah qobliyah subuh 2 berarti 13 rakaat. Hadis riwayat Aisyah, makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Tak pernah Nabi menambah lebih dari 11 rakaat. Kalau ada yang menyebut 13 rakaat, berarti dimasukkannya qobliyah subuh. Yang afdal adalah tahajud. Mana dalilnya tahajud afdal?
wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, bertahajudlah. Nafilah, talak sebagai amal tambahan. Amal pokoknya mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Amal tambahannya inilah tahajud malam. Asa rabbuka ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan diletakkan Allah di tempat yang terpuji. Witir Pak Ustaz, witir juga baik. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Itulah dia sholat witir. Kita pun buka puasa, bilangan kurmanya ganjil. Kau udah buka puasa? Udah. Berapa kurmanya? 3 kaleng. 3 biji, bukan 3 kaleng. Apakah seorang ibu single mom? Ternyata di desa Semuli Jaya, ibu itu sendiri disebut single mom. Apakah peran seorang single mom untuk menggantikan, memberikan peran seorang ayah kepada putranya Pak Ustadz? Iso apa ora iso? Bisa nggak seorang ibu menggantikan peran seorang ayah? Bisa katanya. Langsung mereka jawab. Nabi Isa ada nggak ayah? Apakah Nabi Isa lalu kemudian nakal dan ketika ditangkap oleh polisi, kenapa kau nakal? Kurang kasih sayang. Nabi Ismail alaihissalam diantarkan Nabi Ibrahim ke kota Makkah al-Mukarramah. Setelah itu Ibrahim pulang ke Palestina. Artinya apa? Perempuan bisa membesarkan anaknya tanpa suami, tapi suami tak bisa membesarkan anaknya tanpa istri. Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Tengok, ngaku mereka. Tes, habis baterai. Artinya peran ini masing-masing mesti ada, tapi peran anak yang paling lama adalah dengan ibu. Karena dalam perut 9 bulan 10 hari perut siapa? Perut ibu. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Ibu. Yang mengeluarkan, meregang nyawa sampai dijahit siapa? Ibu. Adapun bapak peluk cium, kasih sayang, suruh ngurang bacaan. Makanya ibu sampai 3 kali ummuka, 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 abuka. Karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusukan. Yang sempurna dapat kasih sayang ibu, dapat kasih sayang bapak, tapi yang lebih adalah ibu, ibu, ibu. Ini semua yang hebat-hebat ini, bapak bupati, wakil bupati, bapak sekda, alim ulama, semua laki-laki yang hebat ini keluar dari rahim ibu. Betul? Oleh sebab itu maka jangan pernah menyakiti ibu, karena perempuan adalah tempat kita membalas kasih sayang, mengharapkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istri terhadap suaminya Pak Ustaz, ibu punya sawit. Amin. Di desa Semuli tanam sawit, tanam karet apa tanam duit? Sawit. Ada semua. Oke. Ibu punya sawit 2 hektar. Amin. Bapak punya sawit 2 hektar. Apa beda sawit ibu sama sawit bapak? Dalam sawit bapak ada hak ibu, tapi dalam sawit ibu tak ada hak bapak. Setuju? Ibu waktu nikah, ibu punya harta warisan dapat dari ayah ibu, punya ruko 1 tahun disewakan 50 juta. Bapak pun juga waktu nikah begitu. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam 50 juta punya ibu tadi, bapak tak punya hak apa. Tapi karena ibu ini cinta mati, apa kata dia? Mas, jangankan yang 50 juta ini, nyawaku kuberikan. Pakailah mas, pakai. Tapi kalau kau macam-macam, jadi laki-laki mesti ngerti bahwa harta dia itu ada nafkah bagi perempuan. Apa hak si ibu dari hak duit bapak tadi?
hak si ibu adalah kewajiban tanggung jawab bapak, kasih mereka makan. Ibu sudah makan? Belum. Yang kedua, kasih mereka pakaian. Ini ibu-ibu ini semuanya sudah dapat hak, karena banyak di luar sana perempuan tak dapat hak. Ada perempuan tinggi 170 cm dikasih lakinya baju 70 cm. Ada yang belum selesai dijahit diambil saja, resleting belum berpasang. Alhamdulillah ini sudah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Aslinya bapak yang mendidik ibu, tapi karena bapak tak sanggup mendidik, bapak panggil guru ngaji untuk mendidik ibu. Cari guru ngajinya perempuan. Yang guru ngaji laki-laki, nanti berdua dia belajar huruf pa. Makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kasih dia perhatian. Mama kok nggak tua-tua? Oh, dia pun melayang kawan. Padahal dalam hati bapak, udah peot. Kepada